Paket soal 4 antara mahasiswa yang sedang cari kosan dan pemilik rumah. Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya lihat di pagar rumah ini tertulis terima kos pria. Apa masih ada kamar kosong? Masih. Kalau ingin melihat-lihat, silakan. Terima kasih, Bu. Perlengkapannya apa saja? Tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, dan kamar mandi di setiap kamar. Wah, lengkap sekali. Berapa biaya per bulan, Bu? Rp500.000 Pembayarannya per bulan atau per tahun? per bulan, dihitung dari tanggal masuk. Kalau saya membawa komputer, apa ada biaya tambahan? Ada Rp50.000, tetapi listrik di sini terbatas. Berarti barang elektronik yang bisa saya bawa juga tidak banyak. Betul. Selain komputer, apa saja yang boleh saya bawa? Kipas angin boleh, setrika dan televisi juga boleh. Kalau saya langsung membayar untuk 6 bulan, apa ada potongan? Tidak ada. Saya menyukai tempat ini. Kalau begitu, saya akan menyewa kamar ini, Bu. Boleh, asal ada uang muka sebagai tanda jadi. Berapa? Rp100.000. Dialog 2, dialog antara penyiar radio dan antropolog. Selamat siang, Pak. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Selamat siang. Kami ingin berbincang-bincang tentang suku anak dalam. Bisa diceritakan, Pak, tentang mereka? Masyarakat suku anak dalam tinggal di pedalaman hutan di Jambi secara berkelompok dan berpindah-pindah. Kalau begitu, mereka masih sangat bergantung pada hutan. Betul. Meskipun demikian, mereka sangat menjaga hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Sepertinya kita harus banyak belajar menjaga hutan dari mereka. Bagaimana dengan kegiatan berburu? Mereka berburu binatang seperlunya saja. Mereka pun tidak menebang pohon yang buahnya dapat dimakan atau yang biasa menjadi sarang lebah madu. Jadi, cara mereka berinteraksi dengan alam adalah dengan saling memberi, saling memelihara, dan saling menghidupi. Betul, hutan menjadi sumber nilai, norma, dan pandangan hidup mereka. Jadi, bisa dikatakan hutan merupakan tempat istimewa bagi mereka. Ya, mereka tidak pernah mencemari lingkungan. Mereka memanfaatkan hutan, tetapi tetap menjaga siklusnya. Apa ada sanksi jika ada yang tidak ikut menjaga hutan? Ada, diasingkan dari kelompok. Begitulah, kearifan yang telah ada tetap mereka pertahankan. Apa setiap kelompok dipimpin oleh kepala suku? Betul, mereka dipimpin oleh orang sakti yang disebut tumenggung. Dialog 3, dialog antara petugas gas LPG dan ibu rumah tangga. Nah, regulator gasnya sudah terpasang dengan baik. Sudah bisa dinyalakan kompornya, Pak. Sebentar, saya coba dulu, Bu. Nah, lihat, Bu, apinya sudah menyala. Berarti gasnya sudah mengalir dengan baik. Tapi, mengapa apinya tidak biru? Itu tandanya ada sumbatan kotoran pada lubang tempat keluar api. Kotoran itulah yang dapat menyebabkan api menjadi merah. Lubang yang ada di tungku? Betul, ibu bisa membersihkannya dengan menusukkan jarum atau dengan menggunakan sikat gigi baru, bukan bekas. Selangnya juga tidak boleh berada dekat tempat keluar api kan, Pak? Ya, betul. Kalau dekat api, selang akan cepat panas, sehingga mengakibatkan kebocoran gas. Pak, itu selangnya agak tertekuk. Tidak apa-apa. Oh iya, posisi selang harus lurus. Jika permukaan luarnya terlihat retak-retak, selang harus diganti dengan yang baru agar tidak terjadi kebocoran juga. Kadang-kadang setelah memasak, ada sisa makanan yang menempel di kompor. Apa kompor boleh dicuci? Tentu boleh, tetapi hanya bagian luar kompor yang biasanya berbahan stainless steel, enamel, atau chrome. Setelah dilepaskan, bagian luar kompor itu dibersihkan dengan apa? Dengan air sabun hangat atau deterjen non-abrasif. Setelah kering, pasang kembali bagian luar kompor tersebut. Oh ya, bagaimana agar tungku di kompor saya berkilap kembali? Dengan perawatan yang benar,
kepala tungku bisa tetap kuning mengilap. Caranya, bersihkan dan rendam kepala tungku api dalam air cuka secukupnya selama sekitar 1 jam. Oh, begitu. Nah, jika pada saat kompor dinyalakan, tercium bau gas, bagaimana? Saat itu, alat masak sudah ibu letakkan atau belum di atas tungku? Belum. Nah, jangan menyalakan api tanpa ada alat masak di atasnya. Walaupun hanya sebentar, bau gas yang ditimbulkan bisa berbahaya jika terhirup. Dialog 4, dialog antara pehobi ikan dan ahli ikan hias. Pak, lihat! Parasit Ichthyopteryus multifilis itu menimbulkan penyakit berupa bintik putih pada kulit ikan hias yang masih kecil. Tetapi bisa juga terjadi pada ikan yang sudah tumbuh besar. Apa parasit itu memiliki fase siklus hidup? Tentu, pada suhu 25 derajat Celcius, siklus hidupnya 6 hari dan disebut fase parasiter atau tropozoid. Pada suhu di bawahnya, parasit pasti lebih lama bertahan, bukan? Ya, pada suhu 15 derajat Celcius, parasit bisa bertahan 10 hari. Apa penyebaran penyakit ini sangat cepat pada suhu tertentu? Kalau ya, itu berarti suhu kolam harus diatur. Betul, pada suhu 30 derajat Celcius, parasit akan mati atau siklus hidupnya berhenti. Supaya aman, ketika banyak ikan hias yang terinfeksi, suhu kolam diatur menjadi 31-32 derajat Celcius selama 10 hari. Selain itu, adakah cara pengobatan lainnya? Ada. Perendaman ikan dalam larutan garam dapur 4 gram per liter selama 5-10 menit akan efektif menghilangkan penyakit ini. Supaya menghambat penularan, kepadatan kolam juga harus dijaga, begitu? Ya, atau buatlah kolam dengan air mengalir sehingga kebersihannya tetap terjaga. Pada fase apa parasit menyerang ikan? Fase parasiter merupakan fase membentuk nodula atau bintik putih di kulit dan epitel insang. Jika sudah dewasa, parasit akan keluar dari nodula dan membentuk prakista yang berenang mencari tempat untuk menempel, seperti di dinding akuarium, serokan, dan tanaman air. Di tempatnya menempel, prakista akan berkembang menjadi kista yang berisi tomite yang akan membelah menjadi banyak. Lalu, bagaimana jika kista pecah? Tomite akan keluar dan berkembang menjadi pasca kista. Pada fase pasca kista inilah parasit menyerang ikan. Oh, jadi saat itulah ikan yang sakit tampak naik ke permukaan air. Ya, pada serangan berat, ikan akan menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding akuarium atau kolam sehingga tubuhnya luka dan bisa terinfeksi karena cendawan. Jika infeksinya meluas, ikan bisa mati. Monolog 1. Anak-anak, tahukah kalian bahwa mencuci tangan itu sangat penting? Jika lupa mencuci tangan, kita bisa sakit perut, karena tangan yang kotor adalah sumber penyakit. Penyakit disentri, tifus, atau kolera bisa muncul karena kita lupa cuci tangan. Tetapi, lupa tidak mencuci tangan tidak hanya menyebabkan sakit perut. Kita juga bisa terserang penyakit flu, bahkan penyakit hepatitis A. Oleh karena itu, sebelum makan dan minum, jangan lupa untuk selalu cuci tangan agar kuman penyakit tidak masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana cara cuci tangan yang benar? Cuci tangan sangat mudah dilakukan. Basahi tangan kalian dengan air mengalir dari keran. Kemudian, ambil sabun dan gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan kalian dengan busa sabun selama kira-kira 15 detik saja. Kemudian, bilaslah dengan air mengalir hingga benar-benar bersih. Setelah itu, keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Gunakan pula tisu untuk mematikan keran. Nah, mudah bukan? Monolog 2. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, terdapat atraksi yang diperagakan oleh para pemuda. Atraksi yang memerlukan kekuatan dan ketangkasan itu bernama Hombo Batu atau lompat batu. Hombo Batu telah ada sejak zaman nenek moyang dan hanya dapat dijumpai di Teluk Dalam Nias Selatan.
Batu yang dilompati ditumpuk setinggi 2 meter sehingga menyerupai tembok. Para pelompat tidak boleh melompat begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus menguasai beberapa teknik, seperti teknik mendarat untuk menghindari cedera otot atau patah tulang. Sebelum melakukan lompatan, si pemuda melakukan ritual khusus. Bagi pemula, terlebih dahulu ia memohon izin kepada arwah para leluhur yang sering melompati batu tersebut. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan atau bencana ketika para pelompat sedang mengudara dan menjatuhkan diri ke tanah. Setelah itu, dengan mengenakan pakaian adat, mereka berlari dengan menginjak batu penopang kecil terlebih dahulu agar dapat melewati bangunan batu yang tinggi tersebut. Tradisi hombo batu menjadi ajang uji fisik dan mental bagi pemuda menjelang usia dewasa. Tradisi ini juga menjadi syarat bagi pria yang akan menikah. Jika belum berhasil melompati batu tersebut, dia dianggap belum pantas meminang gadis. Sebaliknya, keberhasilan melompati batu menunjukkan si pemuda pantas meminang gadis dan mampu membela kampungnya. Monolog 3. Apakah Anda ingin berinvestasi melalui reksadana? Perhatikan hal-hal berikut agar investasi reksadana yang Anda lakukan sesuai dengan harapan Anda. Pertama, kenali dan pahami berbagai jenis dan aturan reksadana yang ada. Banyak bank dan lembaga manajemen investasi menawarkan berbagai pilihan produk reksadana dengan keunggulan masing-masing. Biasanya, mereka menyediakan dokumen prospektus atau semacam proposal yang berisi informasi, misalnya informasi karakteristik produk, profil lembaga, dan tata cara pembelian unit investasi. Pelajarilah prospektus tersebut sebelum memilih produk reksadana tertentu. Karena untuk mempercayakan pengelolaan dana kepada manajer investasi, Anda harus memilih lembaga yang paling menjanjikan keuntungan dan keamanan investasi. Kedua, pertimbangkan risiko investasi yang akan Anda pilih. Produk reksadana yang ditawarkan biasanya merupakan gabungan investasi melalui beberapa jalur, seperti efek, sukuk atau obligasi syariah, dan instrumen pasar uang yang risikonya berbeda-beda. Makin tinggi risiko investasi, makin tinggi pula kemungkinan keuntungan yang akan Anda peroleh. Untuk menghindari kerugian yang besar, pilihlah reksadana yang berisiko rendah atau sedang. Pahami pula bahwa serendah apapun risikonya, reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang lebih berisiko daripada investasi keuangan lain, seperti tabungan dan deposito. Secara tidak langsung, reksadana amat bergantung pada kondisi ekonomi dan politik, baik nasional maupun global, yang selalu berpengaruh pada aktivitas di bursa saham dan pasar uang. Ketiga, jika memiliki dana yang berlebih, investasikan dana Anda tidak hanya pada satu jenis produk reksadana. Menggabungkan berbagai jenis reksadana dari berbagai lembaga manajemen investasi dari yang berisiko rendah sampai tinggi akan lebih menjanjikan keuntungan dan keamanan investasi. Selain itu, Anda dapat memilih produk reksadana yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Saat ini, banyak tersedia produk reksadana, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Monolog 4. Para astronom di Max Planck Institute for Astronomy atau MPIA telah mendeteksi sebuah eksoplanet atau planet ekstrasolar, yaitu planet yang berada di luar sistem tata surya kita yang memasuki galaksi Bima Sakti. Planet yang menyerupai Jupiter itu bukan planet biasa, karena mengorbiti bintang induk yang hampir mati. Planet tersebut diperkirakan akan ditelan oleh bintang induknya yang sekarat. Temuan ini mengejutkan, karena selama lebih dari 15 tahun, astronom telah mendeteksi hampir 500 planet baru, tetapi tidak ada yang berasal dari luar Bima Sakti. Planet ekstrasolar itu dinamai HIP 13044b karena mengorbiti HIP 13044
bintang induknya yang berjarak sekitar 2000 tahun cahaya dari bumi, yaitu di bagian selatan konstelasi Fornax. Planet itu memiliki massa 1,25 kali massa Jupiter dan merupakan bagian dari lingkaran yang dikenal dengan nama Helmi, sekelompok bintang yang berasal dari galaksi kerdil yang telah ditelan oleh galaksi Bima Sakti dalam aksi kanibalisme galaktik sekitar 6 hingga 9 miliar tahun lalu. HIP 13044b berada dekat dengan bintang induknya. Pada titik terdekat dengan orbit eliptikalnya, planet ini berjarak kurang dari 1 diameter stelar dari permukaan bintangnya, atau 0,055 kali jarak matahari dengan bumi. Planet ini menyelesaikan orbitnya dalam waktu 16,2 hari. Para peneliti berhipotesis bahwa orbit HIP 13044b pada mulanya mungkin lebih besar, tetapi menyusut selama fase raksasa merah. Fase raksasa merah adalah fase ketika kekuatan bintang induk dan daya gravitasinya melemah. Ketika daya gravitasi bintang induk melemah, planet-planet yang mengitarinya dimangsa olehnya atau disedot oleh gravitasi galaksi lain. Menurut Joni Setiawan, astronom Indonesia yang menjadi pemimpin proyek penelitian ini di MPIA, temuan tersebut makin membangkitkan keingintahuan para ahli astrofisika dalam memperkirakan masa depan tata surya kita karena matahari juga diduga akan meredup secara perlahan dan akan memasuki fase raksasa merah 5 miliar tahun yang akan datang.